eh, di layar chat. Di layar chat bisa menyebutkan nama dan instansinya agar kami bisa menyebut satu-satu peserta yang hadir pada hari ini. Paling tidak kami tahu peserta, nama peserta dan dari mana instansinya. Monggo sambil menunggu Bapak Kepala Perpustakaan dan kesiapan narasumber dan moderator. Monggo silakan chatnya diisi nama panggil saja dan instansi. Boleh lengkap juga boleh, karena nanti di akhir acara kita baru akan menayangkan daftar hadirnya untuk pembagian e-sertifikat. Jadi daftar hadir yang akan dibuatkan e-sertifikat nanti ada di akhir acara ini. Mohon Bapak Ibu semuanya menunggu mengikuti acara dari awal sampai akhir bedah buku ini. Ya, silakan chat kami nama dan instansi Bapak Ibu sekalian. Ya, sambil menunggu Bapak Kepala Perpustakaan menyiapkan komputernya, silakan peserta yang sudah hadir, silakan menyebutkan nama dan instansinya. Ya. Ya, Pak Umar, selamat datang Pak Umar, terima kasih sudah bergabung di bedah buku kami yang ke-6 ini, Pak Umar. Diaktifkan. Kita lihat semuanya. Oh, nggak bisa ya. Di unmute ya? Oh iya dah. Absen. Oh iya Pak Umar, bagaimana kabarnya? Siap. Makasih sudah bergabung. Tapi ini Jumat ya, jam setengah Jumat, 12. ya selesai setengah 12 kita ya. Karena ini Jumat. Ya, Pak Miswan, selamat datang. Siapa lagi? Ini Mbak Indah sudah datang ini Mbak Indah. Mbak Indah Purwokerto sudah datang. Semarang, YIN Palangkaraya sudah datang. Bu Marina. Ya. Ya. Dari Bengkulu, Bu Desmiati Arifin, terima kasih. Dari Araniri Aceh, Bang Irman. Matur suwun, udah hadir. Dari mana lagi ini? Ya, yang jauh-jauh. Kalau yang Salatiga kenal semuanya ini. Ya. Dari Gunung Kidul, Dispusip, ya, Bu Budi Wahyuni, selamat datang. Ya. Dari Universitas PGRI Semarang, selamat datang, Bu Reni Puji Asuti. Dari Samarinda, Bu Eli Duyanti, selamat datang. Dari UIN STS Jambi, selamat datang Bu Siti Asiah Wahyuni Hawashi. Dari Universitas Bengkulu, Pak Joko Prayuda, selamat datang. Dari Man Insan Cendikia Bengkulu, Guru Bahasa Indonesia, Bu Desmiati, selamat datang. Ya. Ya. Mas Raffi. Ya. Di mana Mas Raffi ini? Mas Raffi. Mas Raffi, mana Mas Raffi? Mas Raffi, mana Mas Raffi? Mas Raffi. Namanya Mas Raffi mana ini? Mas Raffi sudah datang, lah.
Mas Raffi? Halo Mas Raffi? Mana Mas Raffi? Mas Pras, tolong dibantu Mas Raffi ada di mana ini? Oh iya, ambil lagi. Mas Raffi di mana? Mas Raffi Korak nggak ada namanya ini. Kayak Excel. Ya. Ya, sambil menunggu persiapan dari narasumber dan persiapan Bapak Kepala Perpustakaan kami dan moderator, Mas Pas, gimana ini Mas Raffi? Tadi muncul terus nggak muncul lagi ini. Mas Raffi. Ya. Ada tadi. Nama Zoom-nya apa? Mas, ini ada live-nya di YouTube enggak? Ada dong. Ya. Nanti sini Mas yang nge-live kan? Oh, ya, perpustakaan. Nanti dibuatkan. Saya lepaskan sama sekali. Mana ya, Mas? Enggak ada ini. Mas Raffi. Mas Raffi pakai anu apa? Ada apa, Mas Raffi? Carikan, Mas. Oh, Pak Wiji sudah siap. Carikan Mas Raffi, Mas. Ya, sambil tak. Loh, ada Kepala Perpustakaan UIN Wali Songo juga itu. Ya, Pak Wiji. Assalamualaikum. Ya, undangan khusus itu. Mas Raffi ada di mana, Mas Raffi? Namanya apa? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran nggak, Pak Omar? Dengar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oh, dengar ya. Ini soalnya di tempat persembunyian, jadi. Oh, tempat persembunyian. Jadi agak gelap. Pak Wiji itu habis potong itu ya? Apa itu? Ya, kelihatan agak muda apa agak terang. Burung dari kos. Oh, ini kan siasat biar cepet kering rambutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Oh, kayak di kos. Mas kapan atau sekolah sih ya? Wes. Nah, anu moderator ini. Yo era. Ora ngerti ya. Lu boleh dikira dong. Boleh dengan R kira ono jenenge sing dira. Apa sing iki? Mungkin kita kan nyai jeneng beda buku nara Asus nara iki lho jeneng-jeneng sing. Oke. Itu kemarin kan apa? Dari mana saja itu? Dari Mas Sigit. Bukan yang bagus. Wali Songo. Ada apa
Cek cek. Halo. Gimana? Halo Bu Ivo. Baru masuk ya? Nah, ya mamu belum, bilang kene. Itu dan sesuatu. Kanan. Dengar ada beneran. Iya, dia kayak kaki lagi bilang loh. Masih noise-nya masih ini? Noise-nya masih? Masih? Oke ya, sudah terdengar saya ya. Ya. Oke, Pak Uji sudah siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Perpustakaan Yayan Salatiga, Bapak Wiji Suwarno, Bapak Dr. Wiji Suwarno, Magister Humaniora. Yang kami hormati Bapak Miftahuddin, Master of Art. Ya. Sebentar, ada noise sebentar. Saya mute-kan dulu. Ya. Dan yang saya hormati pula moderator kita, alumni kita, the best alumni ya, Mas Raffi. Ya, terima kasih sudah bergabung di bedah buku kita, di bedah buku sesi 6 ini. Dan para peserta dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah bergabung, sudah meramaikan webinar bedah buku sesi 6 ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa melaksanakan dari bedah buku sesi pertama sampai dengan sesi ke-6 ini yang kita akan lalui bersama pada hari Jumat ini dan akan kita akhiri nanti di jam 11:30 karena ini hari Jumat. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah acara bedah buku dari sesi pertama sampai sesi 6 berjalan dengan lancar dan semoga nanti di sesi 7 dan sampai 10 juga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya, host, saya Ivo, Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan acara pada hari ini dari awal sampai akhir. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan baca basmalah bersama bagi yang muslim, bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Perpustakaan Yayan Salatiga kepada Bapak Dr. Wiji Suwarno, Magister Humaniora. Kami persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor YIN Salatiga, yang saya hormati para jajaran pimpinan YIN Salatiga dari mulai waris 1, waris 2, waris 3, dekan, wakil dekan, kabak, kasubag, juga teman-teman panitia di perpustakaan YIN Salatiga yang saya cintai, terutama istri saya. Juga yang saya hormati dan saya banggakan kepada para peserta semuanya yang dalam hal ini sangat antusias untuk mengikuti kegiatan bedah buku ini. Saya teringat pada satu kutipan dari Pramudia Anantatur bahwa sepandai-pandai apapun orang itu, kalau dia tidak punya catatan, dia akan hilang di dalam oleh sejarahnya sendiri. Nah, ini bedah buku ini menjadi satu inspirasi bahwa ada ilmuwan, ada insan yang berkenan untuk mengabadikan keilmuannya dalam bentuk tulisan yang nanti mudah-mudahan bisa berguna dalam jangka waktu yang cukup lama. Kita mengenal Al-Ghazali, kita mengenal Al-Bukhari, kita mengenal Ibnu Sina. Itu sampai hari ini kita kenal, padahal orangnya sudah tidak ada. Itu pertanda yang dikatakan Pramudia Anantatur itu benar, bahwa ketika seorang mampu mendokumentasikan ilmunya, maka dia akan dikenal orang sepanjang sejarah. Tidak hilang di dalam sejarahnya. Nah, ini saya kira menjadi motivasi untuk kita semua. Ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan, punya kelebihan apa, baik kiranya kalau itu kita dokumentasikan dalam bentuk tulisan ini. Nah, Pak Miftahudin ini sudah menjadi salah satu bagian itu. Dia punya buku, beliau punya buku, beliau ingin sharing kepada kita. Ini datang juga dari jauh, dari Inggris ya, Pak Miftah ya. Dari Inggris, pulang ke Indonesia, akhirnya tergambar juga di YIN Salatiga. Nah, ini mudah-mudahan dengan kesediaan beliau untuk sharing ilmu kepada kita, menjadikan inspirasi untuk kita semua berlaku akademis kayak begitu. Seperti itu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang ini dari jauh-jauh. Ada yang dari Aceh, ada yang dari mana ini? Riau. Banyak yang dari luar Jawa, artinya di luar Salatiga juga tidak sedikit. Utamanya dari YIN Salatiga. Selamat bergabung, selamat mengikuti kegiatan ini dengan santai, dengan teriakan diri, itu dengan senyum-senyum begitu. Biar apa yang disampaikan ini juga masuk lah. Apalagi kalau di sampingnya itu disediakan makanan. Minimal kalau materinya nggak masuk, kopinya, makanannya masuk. Selamat mengikuti, selamat bergabung, selamat menikmati acara ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiji atas sambutannya dan motivasinya. Teman-teman, para peserta sekalian, kita mengikuti bedah buku sesi 6 ini, dan bedah buku selanjutnya juga harus enjoy ya. Jangan ada yang cemberut, nanti narasumbernya kabur. Ya. Baiklah, acara yang ketiga yaitu pengumuman dari host, dari kami. Untuk para peserta sekalian, untuk mengikuti bedah buku
wajib mengikuti bedah buku dari awal sampai akhir. Dan insya Allah di akhir acara ini akan kami tayangkan link untuk pembuatan e-sertifikatnya. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara bedah buku hari ini dari awal sampai akhir, dan insya Allah ada apresiasi dari kami berupa kenang-kenangan e-sertifikat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan untuk moderator yang akan dibawakan oleh Mas Raffi. Mas Raffi akan membawakan acara inti yang akan dipandu Mas Raffi sekitar nanti sampai setengah 12, Mas Raffi. Ya, setengah 12 kita berakhir. Jadi narasumber kita berikan waktu 30 sampai 60 menit untuk presentasinya dan kita langsung tanya jawab. Jadi mohon peserta sekalian bisa langsung menanyakan nanti ketika CV mau dari narasumber sudah disampaikan. Teman-teman bisa menanyakan beasiswa apa saja yang masih penasaran belum bisa diraih atau ingin tahu beasiswa apa saja yang mudah diraih dan apa syaratnya dan bagaimana tipsnya untuk meraih beasiswa luar negeri. Jadi kami akan menyiapkan, silahkan mulai dibuka Mas Raffi nanti, silahkan langsung bertanya. Jadi nanti pertanyaannya akan dirangkum oleh Mas Raffi melalui chat ataupun di akhir acara nanti boleh juga langsung bertanya dengan kode tangan, gitu. Kode tangan agar kami bisa menyebut nama Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ketika bertanya di chat sebut nama dan instansi agar moderator mudah untuk menyampaikan ini pertanyaan dari siapa, begitu. Jadi begitu Mas Raffi, ada 2 jenis pertanyaan yang kita terima dari rangkuman dari pertanyaan dari chat Zoom, kemudian pertanyaan langsung, begitu. Dan diakhiri dengan foto bersama. Para peserta dimohon untuk mengaktifkan video masing-masing. Ya, begitu pengumuman dari host. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, acara selanjutnya saya berikan kepada Mas Raffi sebagai moderator, sebagaimana yang aturan yang saya sampaikan tadi. Pada Mas Raffi kami persilahkan. Monggo Mas Raffi diaktifkan. Mute-nya Mas Raffi? Ya. Cek. Sudah belum, Bu? Clear. Sudah? Okay. Clear. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I wish that you always be okay in your home, in everywhere you live. Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat meskipun dalam keadaan pandemik. Kemudian, hari ini saya akan menjadi jembatan komunikasi atau moderator untuk pemateri Bapak Miftahuddin, Master of Art, yang hari ini akan menerangkan tentang buku beliau yang sudah dirilis, diproyeksikan besar sejak tahun 2017 yang saat itu saya masih menjadi mahasiswa beliau. Jadi saya ikut menjadi anggota pertama dari yang nanti akan saya bacakan di CV. Jadi buku yang akan diterangkan beliau itu sudah diproyeksikan sejak 2017 dan alhamdulillah tahun 2020 sudah bisa rilis dan sekarang sudah bisa dipresentasikan. Baik, saya bacakan kurikulum pemateri kita yang sangat mengesankan pada hari ini. Beliau bernama Bapak Miftahuddin atau Miftahuddin Arjuna, Master of Art, alumni the University of Manchester, UK. Sekarang sebagai dosen, terutama direktur kelas khusus internasional or international class program. Kemudian beliau juga salah satu mentor PT Inspira Workspace. Mungkin teman-teman yang sekarang ingin exchange atau ingin cari beasiswa mesti sudah tahu PT Inspira Workspace. Track record beliau di sana. Dan track record PT ini sendiri sudah sangat mendunia, bahkan meneng Indonesia. Dan teman-teman mesti sudah tahu
salah satu produk bukunya yang warnanya merah, JKKLN itu. Jadi beliau salah satu penulis di sana. Jadi dari teman-teman bisa cari langsung kemudian. Terus kemudian beliau juga sebagai ketika masih menjabat atau masih sebagai mahasiswa di University of Manchester, beliau menjabat sebagai namanya ketua atau dalam bahasa Inggris President of Student Association UK and North Ireland. Jadi Presiden Asosiasi Pelajar Indonesia di negara Inggris dan di Irlandia Utara pada tahun 2011 sampai 2012. Kemudian track record beliau dalam hal penerbitan buku, di sini ada banyak sekali, tapi saya akan bacakan beberapa yang sekiranya penting. Itu buku pertama untuk beliau, atau dari beliau, English for Scholarship, IAIN Salatiga Press tahun 2015. Kemudian yang kedua, sebagai translator atau penerjemah, Book Translator of Ethic and Cross-Cultural Dakwah, sama Stein IAIN Salatiga tahun 2009. Itu buku. Kemudian itu CV dari sekian banyak yang saya bacakan. Ada banyak sekali yang perlu pemirsa tahu di tempat masing-masing. Kemudian saya singgung materi sedikit, akan workbook, buku kerja yang sudah disusun selama hampir 3 tahun. Dari pengalaman beliau memberikan mentor mahasiswanya untuk exchange dari semuanya, dari motivasi, memberikan arahan, pengarahan, kemudian memberikan materi semuanya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sekiranya mau melanjutkan ke luar negeri atau kemanapun. Di sini semuanya ada, dari A sampai akhir. Dari saya belum tahu apa-apa sampai saya sudah punya semuanya sampai siap semuanya. Jadi, you will not miss the opportunity today. Jadi kalian tidak akan kehilangan kesempatan. And I believe, dan saya percaya, today is your biggest chance. Hari ini adalah kesempatan terbesar kalian semua yang mau keluar negeri, bahwa you will have a lot of information. Kalian akan dapat atau memiliki banyak sekali informasi, banyak sekali jalan, bahwa for being achieved or being accepted in a scholarship is not impossible way. Bahwa keterima atau mendapat beasiswa adalah bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu saja dari saya. Itu saja dari saya yang saya sampaikan perihal pemateri hari ini. Untuk selebihnya nanti bisa ditanyakan. Untuk pertanyaan tadi sesuai dengan peraturan dari host bahwa selama pemateri menjalankan presentasinya sudah bisa ditulis di chat dengan ID, dari mana nama, ID, kemudian pertanyaan, kemudian nanti saya rangkum dan ketika nanti di sesi tanya jawab langsung bisa dijawab oleh si materi Bapak Miftahudin, Master of Art. Ya, itu perkenalan singkat dari saya selaku moderator. Sambil menunggu Bapak materi sudah siap apa belum? Sudah, Mas Raffi. Oke, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya ke Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini harinya agak pendek, jadi mohon maaf Pak Ibu, waktunya yang harusnya sampai jam 12 harus dipotong. Nanti kalau misalnya kurang bisa japri. Dan saya lihat dari ini pesertanya luar biasa, tidak hanya, saya kemarin ekspektasinya pesertanya itu sekitar di bawah usia 24. Jadi memang buku ini ditujukan untuk khususnya itu untuk mahasiswa
dan juga anak-anak SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena untuk exchange, program-program exchange itu untuk yang senior leaders, itu usianya sekitar 35 sampai 40 bisa dapat exchange. Jadi tidak hanya terbatas anak SMA, mahasiswa, tetapi untuk profesional ataupun staf di perusahaan juga bisa dapat exchange. Berarti saya Istilahnya enggak masuk saya. seperti Wak Wiji Suwarno pernah juga dapat ke India waktu itu 3 bulan kalau tidak salah. Jadi jalan-jalan 3 bulan sekalian liburan sekalian belajar dan dibayar lagi karena istilahnya belajar di India waktu itu 3 bulan dan tetap masih gaji. Artinya walaupun khusus program exchange ini untuk yang muda-muda, untuk yang senior sebetulnya juga kalau misalnya memang menginginkan, itu juga bisa daftar ke sana. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, buku ini buku saya yang kesekian, yang biasanya saya bahas mengenai beasiswa degree sebetulnya. Jadi yang SMA mau ke S1 nyari beasiswa, kemudian yang S1 mau ke S2 nyari beasiswa, yang S2 mau ke S3 nyari beasiswa, itu pokok bahasan saya yang kemarin. Yang kemudian kita membuat training-training di tiap-tiap kota di Indonesia. Tapi dari sekian training itu kemudian saya melihat banyak yang tidak siap sebetulnya dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melakukan persiapan. Makanya kemudian ada pemikiran apakah bisa saya menyiapkan anak-anak muda itu yang selepas SMA atau masih kuliah itu lebih awal. Makanya kemudian kita memberikan drill, memberikan latihan untuk mereka mau mendaftar exchange. Nah, kenapa exchange? Harapannya saat mereka SMA dari kelas 1 itu sudah mulai bisa mendaftar exchange. Misal nanti setelah SMA ingin S1 nyari beasiswa, itu mereka sudah cukup banyak latihan selama 3 tahun itu. Atau yang masih kuliah, mulai kita latih dari semester 1 sampai semester 7 biasanya. Setelah lulus itu mereka juga sama. Istilahnya sudah setengah siap untuk mendaftar beasiswa degree yang untuk KS2. Dibanding mereka lulus kemudian baru persiapan, kemudian untuk cari koneksi susah, mau ke kampus, mau konsultasi mereka juga harus dari rumah, pulang pergi, tentunya itu memakan banyak waktu. Makanya mulai tahun 2017 itu saya punya pikiran untuk kenapa saya tidak mendorong anak muda Indonesia untuk berkompetisi mendaftar exchange. Nah, cuman saya kan tidak bisa kemudian langsung membuat program. Makanya kemudian di IAIN Salatiga ini kita uji cobakan dari 2017 sampai dengan sekarang. Dan kenapa kita bukukan? Karena tentunya kita kalau ngomong anak muda Indonesia, itu tentu kita tidak bisa membantu satu persatu. Nah, makanya kemudian kita coba buatkan bukunya, kemudian kalau mereka mau belajar, itu kita bisa ngasih arahan dari buku. Kalau dari tahun 2010, saya biasanya nulis blog tentang beasiswa, dan itu saya pakai misalnya ada yang tanya, kemudian ada yang butuh informasi, itu saya tidak repot menjawab satu persatu. Dan hari ini juga sama, saat saya pikir sistemnya sudah bagus, kemudian kita pengen uji cobakan yang lebih luas, tentunya kita tidak bisa kemudian membantu secara personal satu persatu.
Makanya kemudian kita buat bukunya. Nah, bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang mengajar misalnya di SMA atau di kampus, dan hari ini mendengarkan, mungkin juga bisa jadi sumber motivasi dan informasi kepada mahasiswa. Nah, harapannya semakin banyak nanti yang dapat exchange, kemudian nanti semakin banyak yang siap untuk pendidikan lebih lanjut, harapannya adalah Indonesia nanti semakin maju. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan beberapa contoh bahwa teman-teman yang SMA atau mahasiswa atau yang repot pun itu tetap bisa jalan-jalan ke luar negeri sambil belajar. Contohnya salah satunya adalah ini. Ini biasanya kita singkat dengan AFMAM atau Asian Foundation Model Asian Meeting. Jadi kalau terpilih itu satu tim bisa belajar langsung ke, kalau tahun-tahun sebelumnya ke Singapura, di kantor pusat ASEAN di Singapura, untuk simulasi sidang ASEAN. Nah, ini kebetulan akan dilaksanakan September tanggal 4 sampai 6 di Hanoi, Vietnam. Tapi sayangnya sudah deadline. Deadline-nya Mei tanggal 8. Tapi tidak usah khawatir. Saya dulu waktu uji coba ke mahasiswa IAIN Salatiga ini juga pikirannya adalah sudah saya bimbing nanti ada nggak ya beasiswa exchange untuk mereka. Dan kenyataannya adalah memang banyak. Jadi dalam 1 tahun itu bisa sampai 40 sampai 50 pembukaan pendaftaran. Jadi banyak sekali kesempatan sebetulnya untuk kita semua untuk mendaftar. Tinggal kita pilih yang sesuai dengan minat kita. Oke. Dan ini contoh yang lain. Contoh yang lain adalah sushi. Nah, ini masih buka sampai tanggal 9 Juli. Jadi bagi mahasiswa Bapak Ibu yang memenuhi kriteria bisa mendaftar di program ini, masih panjang tanggalnya. Terutama untuk yang new applicants. Jadi kalau dapat bisa belajar di Amerika selama 5 minggu. Tiket dibayari, kemudian akomodasi dibayari, makan dan lain sebagainya dibayari, dan terutama adalah pengalaman internasional untuk mahasiswa. Kemudian ini saya berikan contoh yang untuk SMA. Sudah jalan puluhan tahun Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini kita sebut AFS, Intercultural Programs. Dan requirement-nya adalah khusus untuk teman-teman yang masih kelas 1 SMA, SMK, atau MA. Artinya untuk program exchange, itu saya berani bilang bahwa dimulai dari kelas 1 SMA. Makanya mulai tahun ini saya fokus untuk memberikan training tidak hanya yang alumni dari kampus, tapi juga yang SMA sederajat dan yang kuliah, tapi khusus untuk yang program-program seperti ini. Nah, kebetulan yang saya contohkan ini yang untuk luar negeri, tentunya yang dalam negeri masih banyak lagi program-program. Nah, ini kebetulan juga masih buka, cuman tanggalnya belum diumumkan. Biasanya sekitar bulan Agustus untuk program AFS ini.
Nah, kalau putra-putri Bapak Ibu dapat program AFS ini, nanti akan belajar di Amerika selama 1 tahun. Jadi nanti SMA-nya nambah jadi 4 tahun. Tidak 3 tahun, tapi 1 tahun. Karena kalau boleh di, apa namanya ya, model switch, tapi sampai saat ini belum bisa. Jadi tetap akan di sana 1 tahun, kemudian balik lagi ke sini untuk belajar di. Jadi kalau kita lihat pengumumannya akan will be announced soon. Jadi biasanya sih bulan Agustus, nanti kita lihat di bulan-bulan tersebut. Ini pertanyaan dari teman saya kemarin, kenapa judulnya Change for Exchange? Kenapa tidak exchange saja? Nah, kembali ke filosofi awal bahwa untuk dapat exchange, itu kita harus memenuhi banyak syarat. Dan hari ini kita akan bagikan syarat apa saja yang perlu dipersiapkan. Makanya kemudian kata change itu kita taruh di depan. Kenapa? Karena bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin daftar exchange, itu harus siap-siap untuk berubah. Karena kita harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Nah, biasanya kalau di kampus kita akan tanya seperti ini. Karena kita butuh semangat. Jadi kalau saya lihat dari sekian training yang saya berikan di keliling Indonesia itu, dan saya percaya dari dulu bahwa setiap orang kita, terutama yang Indonesia, itu orangnya orang pintar, tapi biasanya mereka kurangnya di motivasi. Makanya kemudian di awal kita selalu dorong untuk yang motivasi dan berafirmasi. Nah, sambil berinteraksi, bisa ditulis di situ. Kalau saya tanya apa kabar, silakan ditulis tetap sehat, kompetitif, dan sukses luar biasa. Sambil kita tunggu ya. Dan yang kedua adalah siapa kita? Kita Indonesia. Dan saya yakin bahwa Indonesia bisa. Kita pasti bisa. Jadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena kita punya jumlah penduduk yang banyak. Kita punya orang-orang yang baik. Dan kita butuh motivasi yang besar. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, untuk buku saya ini prinsip dasarnya adalah 4. Satu, visinya adalah membentuk generasi yang kompetitif. Jadi visinya bukan Anda mendapatkan exchange, tetapi adalah kita mengajak untuk yang lebih besar, yaitu mengajak Anda untuk jadi orang-orang yang kompetitif, orang-orang yang punya kemampuan yang tinggi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Microsoft, di Google, atau di perusahaan-perusahaan besar hari ini, itu mereka lebih mementingkan soft skill, lebih mementingkan kemampuan daripada ijazah. Lebih baik kalau kita punya ijazah dan juga punya kemampuan yang tinggi. Jadi kita kompetitif tidak hanya secara formal, tetapi juga secara kemampuan. Makanya kemudian visi ini adalah efek yang lebih besar, supaya nanti setelah membaca buku ini, setelah mengerjakan PR-PR-nya, itu kemudian menjadi generasi yang kompetitif. Kenapa? Karena dengan kompetitif, itu kita berani untuk daftar banyak. Dan saya yakin kalau kita daftar banyak, masa sih mendaftar banyak tidak ada yang dapat salah satunya. Dan itu pengalaman saya pribadi. Jadi mendaftar banyak dan alhamdulillah dapat 1 dan 2 dari yang apa yang saya dapat.
Kemudian prinsip dasar yang kedua adalah buku ini blending. Blending artinya ada yang ditulis di sini, ada yang harus dibaca di online. Karena kalau kita paksa semuanya di sini, nanti bukunya jadi tebal. Biasanya buku-buku yang kemarin bisa sampai sekian ratus halaman, yang ini kita coba untuk bisa enggak kita buat ringkas. Jadi kita pakai model blending, separuh di online, separuh ditulis. Jadi bisa bolak-balik. Dan ringan dibawa kemana-mana. Masuk tas juga bisa. Kemudian yang ketiga, prinsip dasarnya adalah buku ini adalah buku untuk kerja 1 tahun intensif. Jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang serius untuk tumbuh, itu berani enggak 1 tahun ini kemudian lompat jadi seorang yang punya kompetisi baru, seorang yang kompetitif dalam waktu 1 tahun. Dan prinsip dasar yang terakhir adalah workbook. Buku ini tidak hanya textbook dibaca saja, tapi ada hal-hal yang harus dikerjakan di situ. Nah, kenapa kita pakai sistem workbook? Karena kita pakai sistem level yang ke-6. Jadi supaya tidak hanya membaca saja. Kalau hanya membaca saja, itu kita hanya dapat 10% retensi. Jadi hanya ingat 10% saja. Saya maunya saat setelah membaca buku ini adalah kita dapat retensinya 90%. Jadi selain dibaca, dikerjakan, dan juga dilaksanakan, yaitu mendaftar di program-program exchange. Kemudian untuk prinsip materinya kita ada 4. Biasanya kita singkat dengan MIS, atau kalau bahasa Indonesianya wanita cantik karena masih muda, MISS. Ini nyari singkatannya harus bertapa dulu. Nah, yang pertama adalah motivasi. Kenapa motivasi kita taruh di awal? Seperti saya bilang di pembukaan bahwa dari sekian banyak training yang kita kerjakan di kota-kota besar di Indonesia, semuanya pintar, tapi punya permasalahan di motivasi. Mungkin karena lingkungannya yang tidak mendukung, mungkin karena visualnya yang ketemunya orang-orang biasa, mungkin karena sedang banyak masalah, makanya kemudian motivasinya naik turun atau bahkan turun dan turun. Kemudian selain motivasi, di buku ini juga mencoba untuk memberikan informasi, karena mungkin dari teman-teman punya motivasi tinggi, tapi kemudian ya sih saya pengen, tapi mau daftar kemana? Dan tidak punya informasi itu. Walaupun hari ini juga banyak informasi yang di internet, cuman kadang kita bingung mana yang asli mana, atau mana yang saya harus pilih. Makanya kemudian kita bantu untuk itu. Dan juga punya motivasi, punya informasi, mau daftar, caranya gimana? Supaya menang itu saya caranya gimana? Makanya kemudian diberikan strateginya. Dan juga kita nyoba untuk memberikan supervisi. Kalau di IAIN Salatiga itu kita kasih program mentoring itu 1 tahun. Jadi kita kasih motivasi secara face to face itu 4 sesi dalam setahun. Kemudian kita kasih mentor personal per 10 orang. Kemudian mereka juga dicek setiap mereka membutuhkan. Nah, persoalannya kalau di luar kampus seperti apa? Nah, ini nanti kita coba untuk carikan caranya. Supaya supervisinya.
Nah, yang pertama adalah motivasi. Ini kita kasih kuis dulu. Kita kasih kuis. Bisa ditulis di grup chat supaya kita tidak bosan sambil berinteraksi. Kita ingin lihat antara harapan dan kenyataan. Dan setelah ini kita akan lihat apakah teman-teman termasuk yang punya motivasi tinggi atau yang membutuhkan motivasi. Yang pertama adalah harapannya pengen move on. Kenyataannya, sambil ditulis, silahkan. Nanti kita lihat skornya apakah dapat 10 atau dapat berapa. Kemudian harapannya ingin rajin belajar. Kenyataannya, kemudian harapannya adalah ingin punya percaya diri yang tinggi. Kenyataannya, ingin punya tujuan hidup yang jelas. Kenyataannya, kemudian ingin pantang menyerah. Kenyataannya, ingin punya TOEFL 500. Kenyataannya, ingin punya mentor. Ingin jalan-jalan ke Australia. Ingin jalan-jalan ke New York. Dan yang terakhir adalah ingin berubah menjadi seseorang yang lebih baik, lebih kompetitif. Kenyataannya, nah kalau sudah kita akan lihat skornya. Jadi yang isi kanannya, isi kolom kanan sama dengan isi kolom kiri, berarti kita anggap betul nilainya. Nah ini skornya untuk 0 sampai 5 sangat butuh motivasi, 6 sampai 8 cukup, dan 9 sampai 10 selamat karena Bapak Ibu dan teman-teman semua memiliki motivasi yang tinggi. Kira-kira masuk yang mana ya? Nah, semoga masuk angka yang 9 dan 10. Nah, kita lanjutkan melihat kenyataan berikutnya. Kenyataan nomor 1 adalah penyesalan selalu datang terlambat. Kalau duluan namanya daftaran atau namanya uang muka. Dan kita memang biasanya seperti ini, selalu menyesalnya di belakang. Maka untuk itu kita butuh motivasi untuk selalu bersiap dari sekarang. Ini masa depan cerah. Kemudian kenyataan nomor 2, ini penyakit saya dan kita semua. Kita tahu apa yang harus dikerjakan, tapi kita tidak mengerjakan apa yang kita tahu. Makanya mulai berubah menjadi persona baru secara bertahap. Umumnya kita memang pengen jadi hebat, pengen mencapai apa yang kita inginkan segera. Memang penyakit kita itu pengennya segera, pengennya cepat, pengennya banyak. Padahal kadang kita harus bertahap. Nah, untuk itu, untuk bisa bertahap, mungkin kita bisa mulai dari dipaksa, terpaksa, kemudian terbiasa, kemudian bisa. Dan itu harus kita kerjakan. Kemudian kenyataan yang ketiga adalah tentang konsep bersiap-siap.
failing to prepare is preparing to fail. Jadi kita sering tidak bersiap diri, makanya kemudian kita gagal. Makanya saya selalu bilang bahwa di kamus saya tidak ada kata gagal, adanya hanya belajar atau sukses. Dan belajar itu bagian dari siap-siap. Maka kita fokus saja pada persiapan yang matang. Kemudian nanti hasilnya apakah dapat yang kita inginkan atau dapat yang lain atau nanti ditunda. Saya yakin kita dapat selama kita memiliki persiapan yang matang. Kemudian kenyataan yang keempat adalah saya membaca sekian banyak biografi, memperhatikan sekian banyak orang-orang sukses di Indonesia. Ternyata sukses is a matter of attitude. Jadi selama kita punya sikap sukses, itu ternyata sukses hanya masalah waktu. Itu selalu saya bagikan ke mahasiswa, terutama kalau kita sibuk mempersiapkan diri, mengembangkan kapasitas, apapun yang kita inginkan, insya Allah akan nyampe. Tinggal masalah waktu, karena urusan kapan itu kita tidak tahu. Kemudian kenyataan yang nomor 5, gampang melakukan hal yang baik, melakukan hal yang ini itu, yang kita inginkan, tapi susah melakukannya dengan konsisten. Jadi problemnya adalah kita tidak konsisten. Makanya mulai sekarang, harapannya setelah sesi ini, kalau kita pengen maju, mulai konsisten walaupun sedikit. Nah, itu Bapak Ibu, beberapa kenyataan yang ada di sekitar kita, dan sekaligus kita hari ini juga refleksi tentang apakah kita butuh motivasi atau tidak. Supaya nanti setelah sesi ini kita bisa melakukan evaluasi diri. Karena yang paling susah memang melihat diri kita sendiri. Kalau melihat orang lain itu gampang, tapi kalau melihat diri kita sendiri kita jarang untuk bisa melihat kekurangan-kekurangan kita. Nah, setelah sesi ini harapannya Bapak Ibu, teman-teman semua berani untuk sekian banyak hal ini. Setelah membaca buku itu harapannya berani untuk satu, berubah, tentunya menjadi persona yang lebih baik, berani untuk pede, berani untuk berjanji dan berkomitmen. Karena kalau kita mau sih semua orang mau sukses, mau dapat exchange, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau dapat penghargaan, tapi komitmen. Kemudian mau belajar untuk sukses. Yang ada adalah belajar atau sukses. Kalau gagal, saya pikir itu bagian dari belajar. Selama kita mengevaluasi diri, mengambil banyak manfaat itu bagian dari. Saya yakin sukses hanya masalah waktu. Kemudian berani menetapkan impian. Jadi bukan berarti latar belakang kita yang serba kurang, kemudian kita tidak berani untuk menetapkan impian yang tinggi. Kalau boleh sharing, ibu saya tidak lulus SD. Kemudian bapak saya kerjanya serabutan. Di tukang batu sampai rosok, tukang sampah. Dan masih dikerjakan sampai sekarang. Dan itu tidak menghalangi saya untuk punya impian-impian yang besar. Dan saya yakin karena impian itu gratis, maka ini hak semua orang untuk menetapkan impian itu dan mencapai impian itu apapun latar belakang kita. Selain impian, kita juga harus berani menetapkan prioritas. Kenapa kita harus punya prioritas? Karena kalau ngomong impian, saya yakin kita akan menulis
satu buku penuh tentang impian-impian yang ingin kita capai. Tapi tentunya tidak bisa kita capai semuanya hari ini. Kita mungkin bisa capai 1-2 hari ini, makanya kita perlu menetapkan prioritas. Kenapa prioritas penting? Karena kita punya sumber daya yang terbatas, tenaga yang terbatas, waktu yang terbatas, uang yang terbatas, jaringan yang terbatas. Makanya kemudian kita membuat prioritas. Terus 1 tahun ke depan, berani enggak kita untuk membuat dan mengerjakan resolusi harian? Saya kalau membaca bukunya Pak Habibie misalnya, itu beliau tahu apa yang akan dikerjakan jangka panjang, kemudian tahu apa yang diprioritaskan, kemudian apa yang dikerjakan setiap hari untuk mencapai prioritas itu ternyata ada. Mungkin nanti bisa dibaca di biografinya Pak Habibie. Jadi ternyata orang-orang sukses mengerjakan resolusi harian dan tertib. Kemudian yang selanjutnya adalah berani juga untuk mengevaluasi kinerja setiap bulan. Jadi itu yang kita lupa. Makanya kenapa kita kadang semangat, kadang tidak. Itu mungkin karena kita tidak melakukan evaluasi kerja. Jadi apa yang sudah dicapai, apa yang harus dirayakan, itu kita perlu lakukan yang namanya evaluasi. Dan juga setelah sesi ini, harapannya adalah kita berani untuk mengafirmasi impian-impian kita yang dan juga melakukan visualisasi impian-impian kita. Jadi impiannya tidak hanya ditulis, tidak hanya diingat, tapi juga dibuat visual. Nah, banyak ternyata yang harus kita kerjakan, yang kemarin kurang berarti kita akan tambahi, yang kemarin belum ada berarti kita harus mulai. Itu harapannya dari prinsip materi dari buku ini. Jadi kita berani untuk berubah sampai dengan visualisasi impian-impian kita. Oke Bapak Ibu dan teman-teman semua, untuk prinsip materi kita yang kedua adalah informasi. Jadi buku ini juga mencoba untuk memberikan informasi. Saya sudah mengerjakan blog tentang beasiswa itu dari 2010. Jadi kalau saya daftar beasiswa, kemudian saya tulis di situ. Pengalaman saya tulis di situ. Dan memang visinya tidak hanya beasiswa degree, tapi juga beasiswa tentang exchange. Baik untuk siswa, mahasiswa, untuk staff, untuk profesional. Dan memang baru terwujud setelah 2017, karena memang baru fokus di situ. Dan hari ini coba kita bagi. Nah, untuk di IAIN Salatiga, itu untuk informasi beasiswa, itu kita buatkan grup. Sementara ini grup yang paling populer itu WA, dan kita buatkan grup WA di situ, anggotanya sekitar ada 2 grup hari ini, 250 masing-masing, ada 500 orang yang di sana modelnya adalah feeding. Jadi setiap orang yang punya informasi kemudian di-share di situ, yang punya informasi di-share di situ. Kalau 1 orang share 1 informasi saja dalam 1 tahun, itu kita punya 250 informasi pendaftaran. Luar biasa banyak. Kalau 2 grup berarti kita punya informasi pendaftaran itu 500 exchange. Semuanya itu potensi yang luar biasa. Nah, mulai dari Juni ini kita mau coba buat yang lebih besar. Jadi kita mau uji cobakan untuk buat grup yang pakai Facebook yang anggotanya unlimited. Jadi nanti setiap orang diharapkan nanti bisa share minimal 1 program exchange di sana. Kalau anggotanya 100, tentunya akan ada 100 informasi exchange dalam 1 tahun ke depan. Kalau anggotanya 1000, tentunya akan ada 1000 informasi exchange dalam 1 tahun ke depan. Potensinya sangat-sangat besar. Kemudian yang kedua, untuk link yang kedua, itu adalah saya biasanya info-info yang di-share ke teman-teman, itu kemudian kita akan pilih.
Kenapa kita pilih? Karena ada program-program yang dia sifatnya temporer atau program-program yang sifatnya tahunan. Jadi untuk program-program yang sifatnya tahunan, kita akan bukukan di link yang ini. Maksudnya apa? Bagi yang serius, nanti jika ingin mendaftar tahun depan, tahun ini bisa siap-siap terlebih dahulu. Itu untuk terkait informasi exchange. Nah, dari 2017 ke sini, 2020, ternyata untuk program bimbingan exchange dengan pergeseran visi, yaitu untuk membentuk generasi yang kompetitif, itu ternyata kita punya list. Tidak hanya program exchange saja, tapi kita bisa ketemu detailnya. Di setiap program yang di-share itu kita kemudian kita berikan label dan kita ketemu 16 item ini. Harapannya dengan mendaftar program-program model ini, Bapak Ibu yang staf profesional, kemudian yang masih kuliah, kemudian yang masih SMA graduate, itu betul-betul jadi generasi yang kompetitif dengan banyak pilihan program yang disukai. Mulai dari exchange, mulai dari international conference, karena banyak mahasiswa juga yang ingin nyoba international conference, dapat fasilitas gratis ke luar negeri atau ke negara tetangga sambil presentasi pemikiran-pemikiran mereka. Kemudian ternyata banyak juga sambil sekolah, sambil kuliah, itu banyak beasiswa juga. Sampai dengan misalnya ada program-program summer course, summer camp, itu juga sama. Walaupun kadang di Indonesia, tapi dengan peserta internasional, harapannya mereka betul-betul dapat nuansa internasional dari acara-acara. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa kalau kita ngomong exchange, tidak hanya single exchange saja, tapi kita punya item yang sekian banyak. Harapannya dari grup yang kita bangun itu, feedingnya mereka bisa berkontribusi informasinya terkait 16 hal ini, dan betul-betul nanti kita bisa banyak mendaftar dan berkompetisi. Salah satunya insya Allah saya yakin bisa dapat. Kita jadi orang-orang yang punya pengalaman internasional, punya link internasional, kemudian bisa jalan-jalan, dapat banyak hal. Kemudian prinsip materi kita yang ketiga adalah strategi. Strategi ini terkait persiapan. Bagi yang masih punya PR, berarti nanti silahkan mulai dikerjakan. Strategi ini kuncinya adalah kita aktif. Jadi kita aktif seperti apa? Aktif untuk nomor satu misalnya membangun atau mengembangkan diri. Particulars ini tentang diri kita. Kemudian juga kita serius di pendidikan kita, di education. Yang SMA serius dengan sekolahnya, nilainya harus baik. Yang kuliah, IP-nya harus baik. Karena biasanya ada, walaupun banyak yang tidak mensyaratkan IP, tapi kadang ada juga yang mensyaratkan. Kemudian rajin ikut training. Kemudian kalau ada waktu luang itu bisa magang. Makanya kita sebut job history. Kemudian kalau misalnya di kampus ada kesempatan riset, bisa ikut riset. Sampai misalnya yang nomor 11, social work. Jadi selain sekolah, selain kuliah, selain profesional, itu kita biasanya lupa karena sibuk, mungkin lupa dengan yang namanya nomor 11, atau kerja sosial. Apapun Bapak Ibu dan teman-teman semua, kerja sosial itu bisa ngurusi banyak. Kalau di kampung itu misalnya remaja bisa ngurusi, kalau di kampus banyak organisasi, kalau di sekolah ada OSIS, ada pramuka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena social work itu kalau untuk daftar program-program exchange, kalau kita mencantumkan itu nilai kita tinggi.
Kemudian yang nomor 8 misalnya language skills. Banyak dari kita yang pengen ke luar negeri dapat exchange, tapi kita lupa menyiapkan language skills. Makanya dari sekarang kita juga harus mulai menyiapkan kemampuan bahasa Inggris. Makanya di awal tadi ada pertanyaan keinginannya 500, tapi kenyataannya berapa? Kalau keinginannya 500 dan kenyataannya masih 400, berarti masih punya PR 100 poin, dan kita harus berjuang keras di situ. Supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi strategi di sini. Saya yakin kalau hal-hal mungkin tidak semuanya dipenuhi, tetapi most aspect of this strategy fulfill. Saya yakin sih kita semua akan terpilih menjadi salah satunya. Kita bilang di awal bahwa dengan kita siap dari SMA atau kuliah, harapannya nanti kalau nyari beasiswa degree S1 atau S2 itu lebih gampang, karena memang persyaratannya 11-12. Yang untuk degree juga 11-12 seperti ini, cuman di level yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, ini yang mulai kita kerjakan untuk nasional. Yang nomor 4 adalah supervisinya. Kalau sudah punya motivasi tinggi, kemudian punya informasinya, kemudian tahu strateginya, terus gimana cara checking supaya dapat feedback. Karena banyak misalnya hal-hal yang kita terlewat, atau tulisan-tulisan kita yang mungkin kurang bisa menggali kemampuan kita. Contoh misalnya kemarin bimbing yang untuk program ke Amerika 9 bulan, itu juga sama, bahwa saya melihat banyak hal yang harusnya dia tampilkan, tapi dia sendiri tidak melihat itu dan tidak ditulis di aplikasi. Makanya kemudian kita sarankan untuk ditulis mengenai pengalaman-pengalaman yang sesungguhnya itu signifikan, tapi lupa tidak ditulis. Nah, untuk yang skala yang lebih besar, itu tentunya kita membutuhkan sistem untuk supervisi. Nah, kenapa supervisi ini penting? Kita lihat bahwa semua juara dunia punya mentor. Nah, kita yang juara antar kampung, kalau tidak punya mentor, gimana caranya kita untuk bisa berkompetisi di level nasional internasional. Makanya kemudian kita butuh mentor, kita butuh supervisi. Jadi misalnya kalau kita lihat Indonesia lah, misalnya juara tinju, Chris John, itu sampai menyewa mentornya, pelatihnya dari Australia. Supaya apa? Supaya 10 kali bisa juara dunia. Nah, tentunya kita yang orang-orang biasa, yang kita masih punya banyak PR, itu kita tentu butuh mentor. Makanya saya bilang bahwa mentor itu penting. Kemudian yang kedua, salah satu syarat untuk sukses itu kita butuh mentor, kita butuh guru. Tentunya masih banyak syarat yang lain, syarat yang kita harus rajin, kita harus punya modal, kita harus macam-macam. Dan salah satunya adalah kita harus punya guru. Nah, bagi Bapak, Ibu, kemudian teman-teman yang tidak punya mentor, terus gimana? Ini bisa lompat ke yang nomor 5, bisa konsultasi ke kakak tingkat. Yang pernah dapat exchange misalnya, yang sudah punya pengalaman misalnya ke luar negeri misalnya, bisa konsultasi dengan mereka. Atau bisa konsultasi dengan wali kelas, atau kalau di kampus ada dosen pembimbing akademik. Jadi kita manfaatkan link yang kita punya. Nah, kalau kita nggak punya semuanya, pengen nambah misalnya, saya biasanya memberikan teknik 6 degrees separation. Separation itu maksudnya untuk nyari informasi, itu paling mentok kita akan tanya ke orang yang nomor 6. Jadi misalnya kita kasih kuis hari ini, misalnya
siapa yang paling cepat bisa mendapatkan nomor HP-nya Pak Jokowi? Kira-kira bisa dibayangkan harus tanya ke berapa orang? Paling mentok biasanya tanya ke 2 atau 3 orang, itu sudah dapat nomornya. Saya dulu pernah ngasih kuis, siapa yang paling cepat bisa dapat nomor HP-nya Presiden Barack Obama atau Donald Trump. Itu juga sama, hanya butuh 1 atau 2 orang tanya, dan mereka bisa dapatkan nomor itu. Artinya tidak ada masalah sebetulnya di level supervisi ini, walaupun misalnya sejelek-jeleknya kita tidak ada kakak tingkat yang bisa ditanya, atau wali kelasnya sibuk, atau dosen pembimbing akademinya sibuk. Kita masih punya teknik separation untuk tidak dapat supervisi. Dan tidak usah khawatir, masih banyak orang baik di luar sana yang akan membantu memberikan supervisi. Dan harapannya dengan cara ini kita lengkap. Kita punya motivasi yang tinggi, kemudian kita punya informasi yang lengkap dan banyak tentunya dengan model feeding yang tadi. Kemudian kita punya juga strategi yang sudah mulai kita kerjakan hari ini. Kemudian kita juga punya supervisi. Maka dengan lengkap seperti ini, makanya kemudian lengkap dan kita bisa sukses seperti yang kita tidak hanya harapkan, tetapi sesuai dengan kenyataan seperti yang di kolom kanan. Mungkin itu yang bisa saya sharing karena terbatasnya waktu, sudah jam 11 lebih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab, dipilih 1 atau 2 atau 3 saja. Supaya nanti setengah jam 11.30 kita bisa selesai dan melaksanakan sholat Jumat bagi yang beragama Islam. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke Mas Raffi, moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Miftahudin yang sudah menjelaskan tentang workbook change exchange dari awal sampai akhir, yang tadi sangat detail sekali, yang bahkan melebihi yang dulu saya dapatkan sekarang. Sangat detail dari semuanya, strategi sampai yang tadi supervisi, dan kesimpulan besar yang saya ambil adalah bahwa hanya ada 2 pilihan, yaitu berhasil atau belajar. Tidak ada gagal di sana. Gagal bagian dari proses untuk belajar. Terus langsung saja Pak Miftah, ini ada 2 pertanyaan yang sudah saya rangkum. Yang pertama dari Ibu Budi Wahyuni. Pertanyaannya adalah, bagaimana tips untuk menjaga konsistensi karena mayoritas orang dipengaruhi asing. Bagaimana tips untuk menjaga konsistensi semangat karena mayoritas orang dipengaruhi oleh mood atau moody. Saya sekalian kan yang pertanyaan kedua Pak Miftah ini sampai hampir sama, tapi hanya beda topik. Dari Mbak Umi Milati dari YIN Salatiga. Pertanyaannya adalah, terkadang ketika sudah memiliki banyak informasi yang cukup, tapi terkendala oleh soft dan hard skill yang kurang mumpuni. Pertanyaannya, apakah ada soft dan atau hard skill yang esensial yang bisa dipelajari agar bisa mendaftar dan lolos exchange? Itu Pak Miftah. Yang pertama tentang konsistensi semangat,
karena moody. Terus yang pertanyaan kedua tentang soft skill dan hard skill yang penting, yang esensial agar bisa mendapat dan lolos ketika mendaftar exchange. Itu Pak Miftah, 2 pertanyaan pertama. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi ada istilah konsisten dan semangat. Dan saya biasanya membedakan 2 istilah. Jadi bagi yang tidak konsisten itu biasanya terkait dengan culture atau budaya sukses. Jadi kita tidak terbiasa untuk melakukan rutinitas sukses itu. Nah, kalau terkait dengan konsistensi, itu berarti terkait dengan budaya. Kalau kita urutannya ada, kalau kita urutkan ke belakang, sebelum menjadi budaya adalah kita terbiasa. Jadi kalau mulai dari awal, kalau kita pengen konsisten adalah yang pertama kita mau dipaksa. Dan yang paling susah untuk memaksa diri kita adalah yang paling susah dipaksa adalah diri kita sendiri. Kalau memaksa orang lain saya yakin kita pintar. Tapi memaksa diri kita sendiri untuk, ya kita bayangkan kemarin puasa Ramadan itu saya yakin seminggu pertama adalah seminggu yang paling menyakitkan. Nah, biasanya pagi itu sarapan, siang makan, kemudian sore makannya 5 kali sehari. Di breakfast, kemudian lunch, jam 10 dulu ya. Brunch, kemudian lunch, kemudian dinner, nanti jam 10 masih supper, nanti jam itu kebiasaan kita. Nah, hari ini seminggu pertama kemarin kita semua merasakan dipaksa untuk makan hanya sehari 2 kali. Malamnya saya tidak tahu. Itu saya yakin seminggu yang menyakitkan. Dan bagi kita yang berani, seminggu pertama itu dipaksa untuk makan 2 kali sehari, maka 3 minggu berikutnya dan bulan-bulan ini, atau hari pertama Lebaran, itu kita pagi itu masih puasa panen. Kenapa? Karena dalam 1 bulan itu kita dipaksa dan akhirnya badannya mulai terbiasa untuk tidak dengan makan. Makanya untuk konsisten misalnya kemarin puasa itu, makanya yang minggu-minggu pertama kita akan mengalami tahap dipaksa. Kemudian minggu yang kedua mungkin terpaksa, minggu keempat itu mulai terbiasa, minggu yang ketiga, minggu yang keempat itu kita sudah bisa. Yang minggu-minggu ini tinggal dilanjutkan puasa 6 hari. Dan itu sudah menjadi, nanti misalnya mau kita lanjutkan puasa Daud atau Senin Kemis, itu tubuh kita sudah terbiasa. Dan tubuh kita sudah konsisten melihat makanan biasa, kemudian bekerja sambil haus juga. Dan ini berlaku juga di semua hal sebetulnya. Kalau kita pengen exchange, kemudian kita butuh nilai TOEFL misalnya, mungkin kita hanya punya waktu sehari atau seminggu 3 kali masing-masing sejam. Berani enggak kita konsisten seminggu 3 kali masing-masing sejam dan kita belajar terus. Nah, kalau kita berani, nanti akan tiba di satu titik di mana kalau kita tidak belajar itu rasanya seperti ada yang hilang. Dan itu titik di mana kita sebetulnya sudah konsisten di sini. Nah, bagi yang hari ini punya PR di sana, berarti silahkan dievaluasi mulai dari tahap awal. Mulai apakah kita sudah berani dipaksa, kemudian nanti akan mengalami tahap terpaksa, kemudian tahap terbiasa, biasa, dan akhirnya hari ini kita sudah bisa. Kalau kita berani, kita bisa. Itu istilah saya kalau untuk yang
bagaimana caranya kita bisa konsisten melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kemudian kalau yang pengen semangat terus, karena saya tahu semangat kita fluktuatif, naik turun, dari itu normal. Nah, itu nanti ada caranya sendiri, nanti kita kasih, ada artikelnya yang sudah saya tulis, dan mungkin tidak bisa dibahas satu persatu karena ada 7 langkah di sana, tahapannya yang bisa dikerjakan, supaya kalau kita sedang tidak semangat, supaya bisa naik semangatnya gimana caranya, kita kasih tahapannya juga satu persatu. Kemudian yang terkait nomor 2, pertanyaan terkait soft skill dan hard skill. Biasanya kalau untuk exchange yang paling banyak yang diminta adalah soft skill. Yang hard skill tidak begitu disyaratkan. Jadi yang hanya disyaratkan misalnya kalau hard skill, misalnya semester, sekolah semester berapa, kuliah semester berapa, kemudian sekolah kayak yang AFS tadi persyaratannya kelas 1 SMA misalnya, hanya seperti itu. Yang paling banyak diminta biasanya adalah hard skill. Punya pengalaman organisasi, kemudian punya pengalaman keindonesiaan, kemudian komunikatif. Itu yang disyarat-syaratkan tentang soft skill. Makanya kemudian soft skill itu, kalau dilihat di materi yang nomor 3, itu di sana ada social work. Jadi diminta di waktu luang kita untuk social work, karena dengan social work, dengan kerja sosial, itu kita belajar banyak soft skill. Soft skill mengenai berbagi, soft skill mengenai ketulusan, soft skill mengenai kerja tim, soft skill mengenai banyak hal. Termasuk dengan kita ikut training dan sebagainya, itu kita juga belajar banyak soft skill dari para pembicara-pembicara yang profesional. Mungkin sementara itu jawaban saya. Mas Raffi, saya kembalikan waktunya ke moderator. Baik, Pak Miftah, terima kasih atas jawabannya. Tadi sudah dijawab oleh pemateri tentang pertanyaan perihal konsistensi. Sudah dijawab dengan jelas bahwa analoginya seperti puasa kemarin. Yang pertama, mungkin seminggu pertama seperti dipaksa, being forced. Kemudian selanjutnya terpaksa atau forced. Kemudian yang terakhir menjadi terbiasa, seperti itu. Terus kemudian untuk yang soft skill dan hard skill sudah dipaparkan untuk exchange lebih dalam untuk yang tadi di PPT sudah ada soft skill-nya seperti apa, seperti yang Bapak pemateri kasih, kemudian leadership juga ada di sana. Baik Pak Miftah, sementara baru ada 2 pertanyaan itu. Sembari menunggu waktu, sekarang pukul 11.24, jadi masih 6 menit. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya yang masuk, saya cek di chat. Tidak ada, mungkin bisa pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung, nanti dibantu host. Jadi tadi seperti di awal, cukup melampikan tangan, jadi langsung pertanyaan langsung, bisa langsung dijawab. Sambil menunggu Pak Miftah. Menunggu waktu. Masih belum masuk pertanyaannya. Ya, di link chat sudah ada jawaban dari Pak Miftah yang tadi perihal konsistensi dan semangat. Untuk Ibu Budi Wayuni mungkin bisa dicek, bisa di-copy linknya sebagai bahan materi.
Baik Pak Miftah, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga ini. Dari Mbak Indah Wijaya Antasari. Tentang, ini masuk Pak, tentang tes TOEFL. Masuk di strategi yang language skill, poin 8. Yang tentang itu. Yaitu pertanyaannya adalah, tes TOEFL suka naik turun. Tes TOEFL suka naik turun. Itu biar stabil gimana ya latihannya? Mungkin drillingnya Pak Miftah. Biar stabil bagaimana? Ya. Langsung dijawab ya. Ya, silakan. Kita kembali ke konsistensi kuncinya. Karena soal TOEFL biasanya polanya itu saja. Jadi banyak dari kita yang belajar bareng dulu, kita mapping polanya. Atau mungkin kalau di buku-buku dijelaskan mengenai jenis soalnya. Soalnya ini, kemudian contohnya ini. Cuman waktu kita ujian, itu tentunya kan kita tidak bisa, dan tidak penting juga kita mapping soal ini, kemudian jenisnya ini. Nah, harapannya saat tes itu kita sudah seperti sudah balapan di Formula 1, karena kita mengerjakannya pakai waktu. Misalnya kalau reading itu 1 soal 1 menit, kemudian kalau listening itu 1 soal 37 detik. Makanya kalau sudah masuk di tes, itu kita sudah berani masuk di balapan Formula 1 istilahnya. Karena kita mengerjakannya dengan kecepatan. Jadi, tidak hanya cepat, tapi juga dengan cermat. Nah, untuk bisa otomatis seperti itu, bahwa soal ini biasanya mengerjakannya seperti ini tanpa harus banyak berdiskusi waktu ujian dengan pikiran kita. Makanya kemudian kita kembali ke model konsisten tadi. Jadi kita perlu konsisten dalam belajar. Dengan konsisten nanti harapannya kalau kita sudah biasa, model-model soal-soal itu kita sudah otomatis merespon. Bahwa soal yang seperti ini biasanya mengerjakannya dengan model seperti ini. Nah, untuk konsisten tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana caranya kita konsisten. Yang paling awal berarti kita akan dipaksa dulu. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang lain, itu atau saya sendiri misalnya, saya biasanya kalau untuk ujian persiapannya satu minggu sebelumnya. Jadi setiap hari saya belajar selama 1 minggu, kemudian minggu depan ujian. Kalau yang model kursus yang saya uji cobakan itu 3 bulan. Atau intensif 14 hari. Jadi 2 minggu belajar kemudian tes. Cuman mungkin dari banyak kita kan tidak punya waktu intensif. Mungkin seminggu hanya berapa kali. Makanya kita minta untuk berani enggak misalnya seminggu itu belajar berapa waktu yang kita punya. Misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Tidak usah banyak, tetapi konsisten saja. Misalnya seminggu 2 kali masing-masing 2 jam. Nah, kalau misalnya mampu belajar sendiri, kemudian belajar sendiri. Kalau tidak mampu belajar sendiri, mungkin malas-malas bisa dengan kelompok. Kalau masih malas, mungkin harus ikut kursus. Karena kita harus cari solusi supaya kita maju dan kita dipaksa. Karena banyak dari kita yang bisa belajar mandiri, tapi kadang ada juga yang harus dengan kelompok, tapi ada juga yang harus dipaksa. Kadang ada juga yang harus ikut kursus dan harus jauh. Harus ke Pare misalnya, gitu kan, karena merasa sudah menghabiskan banyak uang, kalau saya tidak serius itu sayang. Mungkin ada yang modal seperti itu. Jadi kita pahami model kita seperti apa, kemudian supaya kita nanti bisa konsisten belajarnya, kita bisa otomatis melihat tipe-tipe soalnya. Tipe-tipe soal hari ini sepertinya
sudah ada di buku-buku. Jadi bisa dibaca di buku masing-masing. Nah, pengalaman kita memberikan intensif misalnya 2 minggu, itu ada yang bisa naik 2 minggu itu belajarnya 6 jam sehari. Jadi kita uji coba belajar intensif 6 jam sehari selama 2 minggu. Itu ada yang bisa naik 25 poin, ada yang bisa naik 50 poin. Jadi itu yang bagi yang punya banyak waktu. Jadi intensif seperti orang kerja dari pagi sampai sore selama 2 minggu itu bisa naik. Dan itu sudah kita kerjakan 1-2 kali dan bisa memang bisa kita buktikan dengan cara intensif. Bagi yang tidak punya waktu luang, berarti modelnya adalah yang penting teratur tapi walaupun sedikit. Itu yang kita tulis di depan, seperti contoh yang kita tulis di depan. Mungkin itu Mas Raffi, jawaban dari saya mengenai suka naik turun, supaya stabil gimana latihannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan yang ketiga. Saya review lagi pertanyaan terakhir, dan ini mungkin pertanyaan terakhir, sesi terakhir sebelum nanti saya serahkan ke host untuk mengakhiri kegiatan diskusi pada hari ini, bahwa untuk solusi sebagai TOEFL ketika naik turun dalam hal latihan, bahwa memang harus konsisten, dan konsisten memang erat kaitannya dengan keadaan diri sendiri, yaitu memang harus dipaksa, kemudian terpaksa, kemudian terbiasa. Karena memang yang paling berat adalah memaksa diri sendiri, mendorong diri sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu Pak Miftah pertanyaan terakhir. Sekarang sudah lebih 3 menit, 11.33, persiapan sholat Jumat. Jadi di sini saya selaku moderator menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mengikuti kegiatan diskusi kami dengan pembicara Pak Miftah. Juga tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IAIN Salatiga, terutama Perpus, Pak Wiji, Bu Ivo, dan beserta petugas yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena tanpa mereka kegiatan ini tidak mungkin dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kedua, saya mohon maaf sebagai moderator jika ada tutur kata atau komunikasi yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga dan yang terakhir, jangan lupa ikut diskusi selanjutnya yang nanti sudah di-share oleh pihak Perpus, oleh panitia, bahwa ini terus berjalan dengan topik yang berbeda. Itu saja dari saya selaku moderator. Saya pamit undur diri dan good luck everybody and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Miftah atas waktunya sharing dengan kami. Terima kasih juga Mas Raffi sudah menemani Pak Miftah ya hari ini ya. Ya, teman-teman sekalian, tiba waktunya untuk kita mengakhiri. Sebelum kita akhiri, kita akan share link daftar hadir. Silahkan dilihat chatnya. Itu ada chat dari Mas Uno. Silahkan diklik ya, https://bit.ly 2, ya ini kodenya. Silahkan diklik untuk kami buatkan e-sertifikatnya. Saya kasih waktu, ini akan di-share ya, kalau enggak difoto dulu. Atau Zoom-nya akan kita stay-kan selama 10 menit. Bapak Ibu yang masih belum mengisi bisa kami berikan waktu untuk mengisi 15 menitan untuk close Zoom ini. Tapi untuk Bapak Ibu, Bapak-bapak yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, kami persilahkan untuk live. Terima kasih dari kami selaku panitia mewakili Pak Wiji dan teman-teman perpustakaan yang Salatiga mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian, dan sampai jumpa di sesi-sesi bedah buku berikutnya. Akan ada sesi 7, 8, 9, dan 10. Ya, terima kasih atas atensinya.
Akhirul ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Bapak-bapak bisa live, silahkan live untuk mempersiapkan diri untuk sholat Jumat. Dan ibu-ibu yang ini sesi bebas, monggo yang masih bingung untuk mengisi presensinya, kita bisa bincang-bincang di sini, atau ibu-ibu yang masih pengen sharing dengan Pak Miftah 1 menit. Ya, ada lagi. Oh ya, untuk dokumentasi sebentar ya. Untuk dokumentasi